Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas proyek UAS yang membuat video yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kita yaitu implementasi Krips DM untuk prediksi customer culture menggunakan KNN. Nah, di sini pertama-tama nama saya Mas Soleh Majid dengan NIM belakang 076. Perkenalkan, nama saya Safriwan Suyuf dengan NIM 24 Ekran 170. Nah, selanjutnya di sini kita pakai Krips DM dalam menyusun laporan dan juga membuat programnya. Yang pertama itu Krips DM sendiri ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada understanding, yang dimana tujuannya itu untuk menganalisa bisnis dan kriteria yang dibutuhin sama satu perusahaan. Kedua ada data understanding, itu kita memahami dataset yang kita punya. Terus yang ketiga itu ada data preparation, kita menyiapkan data-data apa saja yang kita butuhkan nantinya untuk perhitungan. Lanjut tahapan keempat ada modeling KNN. Jadi kita memodelkan apa yang kita pakai. Kebetulan di sini kami menggunakan algoritma KNN dalam menghitung datanya. Terus kelima ada evaluasi model. Nah, di sini akan ditentukan confusion matrixnya dan juga devaluasi dari matriksnya. Terus terakhir nantinya akan di deployment untuk diserahkan ke perusahaan yang membutuhkan. Lanjut di sini pada business understanding di mana perusahaan telekomunikasi perlu mengidentifikasi pelanggan itu berisiko churn apa sebelum benar-benar berhenti berlangganan. Nah, tujuan bisnis dan data mining itu mengidentifikasi pelanggan berpotensi churn sebelum mereka benar-benar berhenti. Terus membangun model klasifikasinya itu menggunakan algoritma KNN. Terus target untuk target variabelnya itu churn, yes atau no. Nah, di sini kriteria keberhasilannya itu lebih besar dari 70% target minimum akurasi modelnya. Nah, selanjutnya lanjut ke tahapan data understanding. Nah, di sini kita pakai dataset dari Kaggle yaitu Telco Customer Churn. Nah, di sini ada sebanyak 7043 baris data dengan 21 atribut dan di sini kebetulan tidak ada missing value yang didapatkan. Nah, untuk di sini kita menemukan distribusi churn yang kurang seimbang, yaitu ada 5.174 data yang tidak churn atau 73,5%, sedangkan untuk yang churn itu hanya sebesar 1.869. Jadi perbandingannya antara 73,5 dengan 26,5%. Terus di kolom total charge atau total yang dibayarkan oleh pelanggan itu bertipe masih objek. Kemudian ada class imbalance yang jadi dasar pemilihan recall dan juga F1 score sebagai metrik evaluasi utama. Nah, di sini untuk di bagian data understanding sendiri, kita punya seperti yang saya bilang tadi ada 7.043 data dan untuk kolomnya 21. Di sini ada customer ID untuk mengindikasikan ID dari customer tersebut, ada gender untuk jenis kelamin, senior citizenity untuk umurnya, partner ini untuk udah menikah apa enggak, dependence ini berapa yang dibayarin di tiap bulannya, terus tenure ini dia berapa lama berlangganan, phone service ini iya apa enggak, pakai layanan telepon, multiplines dia berlayanan selain kita atau enggak, terus dia berinternet service atau enggak, ada online security apa enggak, online backup apa enggak, punya device protection apa enggak, ada test support, dia pakai streaming TV atau enggak, dia berlangganan streaming movie apa enggak, pakai kontrak atau enggak, billingnya itu pakai nota apa enggak, terus di sini ada payment methodenya, dan di sini ada biaya tiap bulannya, total biaya tiap bulan, dan terakhir ada churn, mereka itu berhenti atau lanjut berlangganan. Nah, di sini sebagai contoh ada 5 data seperti yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya ini untuk dari tipe datanya, untuk yang customer ID objek, gender objek, umur citizen itu 60 integer, terus partner objek, dependence objek, tenure integer, service sampai payment method itu objek, biaya tiap bulan float, terus total charge objek, dan churn itu juga objek. Nah, sini seperti yang tadi saya bilang, proporsinya itu kurang seimbang, jadi lebih banyak yang tidak churn atau tidak ingin berhenti. Lanjut fase tahap berikutnya. Nah, di sini untuk tahap berikutnya yaitu data preparation, yaitu ada 4 tahapan dalam transformasinya data melakukan secara berurut. Nah, di sini pertama-tama itu ada encoding kategori. Jadi di encoding, jadi yang awalnya itu harusnya iya atau tidak dan sebagainya itu jadi numerik, jadi 01 gitu. Terus pembersihan data yaitu konversi. Nah, pembersihan data yaitu pemilihan atribut yang kita gunakan. Terus splitting, di sini splitting itu digunakan yaitu 80/20. Terus normalisasi yaitu kita menggunakan min-max. Di sini ke bagian fase code-nya yaitu fase preparation-nya. Di sini ada encoding. Nah, di encoding ini di apa itu bagian semua ya, bukan numerik itu dibuat jadi numerik semua. Yang di encoding yaitu ada partner yang ada 2 yaitu 01, di pes ada 01, terus one service 01 dan sebagainya. Nah, terus pemilihan atribut. Nah, fitur selection. Nah, fitur selection itu kita menggunakan fitur selection gender, senior citizen, terus tenure, terus internet service, kontrak, monthly charge, terus total charge, nah terus targetnya itu churn. Nah, di sini untuk
fiturnya. Terus total datanya itu churn-nya di bagian 01, di sini ada 5.000. Nah, di sini ada juga apa itu? Splitting. Splitting bukan splitting. Ini splitting data, mohon maaf. Nah, di sini terdeteksi 5.163 untuk yang 0 atau tidak. Terus yang terdeteksi iya itu 1.869. Terus untuk splitting data di sini splitting datanya kan menggunakan 80-20. Nah, splitting datanya selesai itu total trainingnya itu 5.625. Terus tesnya itu 1.407. Dan ini untuk contohnya dari 5 contohnya. Terus normalisasi. Nah, di sini normalisasi yang dimana normalisasi itu menggunakan min-max. Di sini datanya yang sudah ternormalisasi itu untuk data training dan data testing yang ternormalisasi. Tidak ada missing value. Terus di sini setiap masing-masing yang apa itu fitur yang kita selection itu di sini rata-rata itu minnya itu 0, cuman di bagian monthly charge itu 18 dan total charge itu 18,8. Terus maxnya itu 1 yang bagian gender sama senior, terus 72 untuk maxnya yang bagian tenor, terus 2 sama kontrak juga dan internet service, terus monthly charge itu untuk maxnya 118 dan range-nya 1 untuk gender dan senior tax itu satu juga. Terus untuk range-nya 71 untuk bagian tenor, terus 2 di bagian internet service dan kontrak, terus range-nya yang bagian monthly charge itu 100, terus untuk total charge itu 8.666. Lanjut untuk tahap selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya di sini proses modeling. Nah, untuk proses modeling ini kami menggunakan algoritma KNN. Yang dimana algoritma ini implementasinya mana kita memprediksi suatu nilai berdasarkan nilai dari K-nya atau nilai dari tangga terdekat. Sini kami menggunakan K-nya itu 5 karena untuk menyimbangkan sensitivitasnya. Yang dimana jika kita mengambil K terlalu kecil, maka akan membuat noise yang dimana nantinya data itu kurang akurat saat diprediksi. Dan juga jika kita memilih K-nya itu terlalu besar, nantinya akan terlalu terfokus pada lokal. Jadi misal kita ngambil 11, jadi nantinya 11-11-nya itu ada kemungkinan akan mendapatkan data yang sama semua. Nah, pertama di sini prosesnya kita akan menghitung jarak Euclidean dari data uji ke seluruh data training. Kemudian kita akan ngurutin terlebih dahulu jarak dari yang terkecil ke yang terbesar, jarak dari Euclidean-nya ini. Kemudian kita ambil K-nya itu 5, jadi 5 tetangga terdekat. Jadi semisal hasil testing kita itu Euclidean distance-nya itu 0,1, kita ngambil 5 yang terdekat dari 0,1. Kemudian kita lihat label churn-nya. Mayoritas itu terbanyak apa? Misal yang terbanyak churn, maka prediksi kita untuk data testingnya itu adalah churn. Jika tidak, maka churn. Nah, sini untuk rumusnya menghitung Euclidean distance. Nah, kemudian kita akan masukkan contoh di sini data testing 1. Untuk gendernya kita ambil yang 0, gender citizen juga 0, tenornya 0,81, internet service-nya 0,5, kontraknya 1, monthly charge-nya 0,5, total test 0,57. Nah, untuk di datanya sendiri, ini aktual churn-nya itu tidak churn. Tapi saat kita prediksi dengan 5 data terdekat, itu hasilnya juga tidak churn. Jadi 5 tetangganya itu sama-sama tidak churn, sama-sama menghasilkan output 0. Jadi bisa dibilang prediksi dari kami berdasarkan data yang ada itu sesuai. Nah, kita lihat juga di sini 5 tetangganya tadi. Votingnya itu kebanyakan 0, ada 5 data yang nilainya 0. Prediksinya 0, aktualnya juga 0. Jadi statusnya itu benar. Nah, kemudian kita akan prediksi ke semua data testingnya. Hitung dari jumlah benarnya sama jumlah salahnya, kurang lebih seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh untuk pertemuan data testing yang tadi. Karena 5 tetangganya itu lebih kecil, sesuai kan diurut dari yang paling kecil. Nah, 5 tetangga yang terdekat sama data testing 1 ini menghasilkan nolnya itu 5. Jadi 5 itu tidak churn. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa data testing yang kita ambil itu hasilnya adalah tidak churn juga. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada evaluasi model confusion matrixnya, yaitu hasil prediksi dari 1.407 data testing dengan model KNN, yaitu K tetangganya 5, yaitu di sini terdapat true negatif, yaitu prediksi benarnya tidak churn-nya itu 891. Terus di sini ada true positif, yaitu prediksi benarnya yaitu benar-benar churn itu 185. Terus untuk false negatifnya, yaitu seharusnya churn itu ada 189. Terus false positif, yaitu prediksinya salah, seharusnya tidak churn itu 142. Total data testingnya 1407. Nah, ini untuk aktual tidak churn-nya ada 1033, aktual churn-nya itu 374, terus prediksi benarnya itu 1076 data, terus prediksi salahnya ada 331 data. Ya, lanjut ke bagian code-nya. Nah, phase evaluation yaitu confusion matrixnya, metric evaluation-nya di sini sesuai yang dijelaskan tadi. Di sini true negatifnya ada 891, false positifnya ada 142, false negatifnya ada 189, true positifnya ada 185.
Di sini untuk grafiknya akurasi per kelasnya itu yang tidak churn itu lebih tinggi yaitu 86% dan untuk yang churn itu 49%. Jadi perbandingannya itu lebih banyak yang bagian tidak churn. Lanjut. Nah, di sini ringkasan metrik evaluasinya. Akurasi melampaui target 70%. Nah, untuk target yang awal tadi kita bahas yang 70%, yaitu akurasinya kita melebihi yaitu 76%. Namun di sini recalnya dan F1 score-nya itu menunjukkan tantangan pada deteksi kelas minoritas churn. Di sini recalnya sama F1 score-nya di sini untuk akurasinya sesuai kriteria minimumnya 70%. Terus untuk diperhatikan recalnya hanya 49,5%, yang dimana 189 pelanggan churn itu tidak terdeteksi. Yang harusnya itu churn itu tidak terdeteksi gitu. Ini lanjut ke code-nya. Ini akurasinya 76,5, terus recalnya 49,5, terus precisionnya ada 56,6, terus F1 score-nya ada 52,8. Oke. Selanjutnya di sini ada pembahasan tadi dari analisis recall dan juga F1 score. Nah, untuk di analisis recall sendiri dari 374 pelanggan yang di data nyatanya itu churn, hanya 185 yang terdeteksi benar. Jadi sisanya ini 189 terdeteksi salah. Jadi false negatif masuk dengan false negatif. Nah, hal ini membuat model lebih condong ke arah mayoritas. Karena mayoritas yang tadi itu tidak churn, maka untuk di hasil dari si churn-nya ini akan sedikit kurang bagus. Nah, berarti setiap FM, setiap false negatif berarti hilangnya peluang frekuensi retensi. Nah, jadi jika kita menebak seorang pelanggan itu tidak akan churn, maka yang terjadi kita akan kehilangan 189 pelanggan. 189 pelanggan ini harusnya masih bisa kita pertahankan, tetapi karena prediksinya itu tidak churn akan lanjut, maka 189 ini akan terlewati dan itu akan membuat kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya di analisis F1 score. Nah, di F1 score-nya ini sendiri kita punya 52,8%, yang dimana mencerminkan keseimbangan. Nah, di sini untuk precision-nya kita dapat 56,6, sedikit lebih tinggi, hanya kurang lebih hampir 7% dari recall-nya. Kemudian untuk di model sendiri tidak terlalu bias karena 56% kurang lebih, terus akurasi tinggi didorong oleh kelas mayoritas, bukan churn, lagi-lagi didukung oleh mayoritas. Lanjut untuk hasil deployment, yaitu fungsi predict churn itu menerima parameter data pelanggan baru, turnover, kontrak, layanan internet, tagihan, dan lain-lain. Terus untuk menormalisasi data menggunakan parameter min-max yang udah ada tadi sebelumnya itu di bagian preparation, terus menjalankan KNN untuk menghitung jarak ke seluruh data training, terus untuk mengembalikan prediksi, label, dan probabilitas churn dari voting ke tetangga. Terus di sini ada pelanggan dari turn 2 bulan, fiber optic, dan month to month, pendapatannya month to month. Itu $95 per bulannya. Nah, itu prediksinya churn-nya itu probabilitasnya 67%. Terus untuk pelanggan B itu turn-nya 60 bulan. Terus tipe internetnya itu DSL, terus pendapatannya itu berlangganannya itu 2 tahun, $25 per bulan. Itu prediksinya tidak churn, probabilitasnya itu 0. Ini untuk deployment-nya. Nah, di sini senior 0, terus turn-nya 2 bulan, internet service-nya 2 yaitu fiber optic, terus kontraknya month to month, terus monthly charge-nya itu $95, total charge-nya itu 191, terus prediksinya itu 1 churn yaitu. Nah, di sini deployment itu fungsinya itu kayak buat yang awalnya churn itu meminimalisir tidak churn gitu. Nah, voting K3, ini K5 salah. Itu tidak churn dan 1 churn. Terus pelanggan B yang senior citizen-nya itu 0, bukan senior. Terus turnover-nya 60 bulan, internetnya service-nya itu 1 yaitu DSL, terus kontraknya itu 2 tahun, terus monthly charge-nya itu $25, terus total charge-nya itu $1.500, terus prediksinya itu 0 tidak churn. Jadi probabilitasnya itu 0. Jadi untuk churn-nya itu 0, jadi tidak mungkin itu. Nah, kesimpulan kita dapat dari ringkasan hasil dari evaluasi tadi. Yang pertama, algoritma KNN dengan K5 berhasil diimplementasikan melalui seluruh tahapan dari KRIPS TM. Terus untuk akurasi modelnya bisa mencapai 76,6%. Hal ini melampaui kriteria keberhasilan yang dimana lebih besar atau sama dengan 70%. Untuk nilai recall dan F1 score sendiri cukup kecil, yang dimana 49,5 dan 52,8. Menunjukkan model masih perlu penyempurnaan lagi untuk mendeteksi kelas churn. Terus keempat, kelas imbalance prioritas menjadi faktor utama dan hanya kemampuan deteksi kelas minoritas. Jadi karena ketidakseimbangan data tersebut membuat mayoritas itu lebih terpredik dengan benar, sedangkan untuk minoritasnya enggak. Terakhir, di fungsi prediction berhasil ditetapkan sebagai tahap deployment untuk memprediksi pelanggan baru secara real time. Nah, di sini terima kasih dari kami. Terima kasih dari kami. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.